warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kami banggakan, untuk hari ini hari terakhir untuk pidato, karena pesertanya tinggal 7 orang, antara lain kelas 7 tinggal 2 orang, sedangkan kelas 8 2 orang, dan kelas 9 3 orang. Mudah-mudahan semuanya hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mengenai penilaian tetap, yaitu yang pertama intonasi, jeda, intonasi atau jeda. Kemudian struktur isi yang meliputi pembukaan, uraian isi dan penutup. Kemudian yang terakhir ekspresi, tapi tidak menutup kemungkinan keseluruhan dari penilaian tersebut disertai oleh adab, karena adab itu lebih penting dari ilmu. Karena kalau ilmu tidak beradab itu mungkin kurang pas, tapi kalau adab dibarengi ilmu, insya Allah berkah. Oke, untuk tidak memperpanjang kalam pada kesempatan pagi hari ini, kita mulai dari nomor undi 29, karena 28 terakhir kemarin. 28 Anggira kemarin sudah selesai. Sekarang tinggal nomor undi 29 atas nama M. Alwi Rozak Akso, perwakilan dari kelas 8A. Sekali lagi, nomor undi 29 atas nama M. Alwi Rozak Akso, perwakilan dari kelas 8A. Ada? Ya. Panggilan terakhir nomor undi 29 atas nama M. Alwi Rozak Akso, perwakilan kelas 8A. Karena dipanggil berturut-turut 3 kali tidak hadir, dianggap WO. Kita lanjut ke nomor undi 30 kelas 9B atas nama Silpa Izzatul Aini, perwakilan kelas 9B, nomor undi 30 atas nama Silpa Izzatul Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat
terutama nikmat sehat, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi kali ini. Kedua kalinya tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pahala Membaca Al-Quran di Bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan ialah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan ialah bulan di mana diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan kebenaran serta petunjuk yang memisahkan antara mana yang hak dan yang batil. Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diutamakan untuk membaca Al-Quran. Karena di bulan ini, bulan di mana diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Selain itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf di Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatannya. Dalam hadis ini terlihat betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh seseorang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Selain mendapatkan pahala yang besar, membaca Al-Quran di bulan Ramadan juga bisa membantu kita untuk merasakan keberkahan dan kedamaian jiwa. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tentram. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa pentingnya untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kita bisa mengingat Allah lebih banyak dan merasakan kedamaian jiwa yang bisa membantu kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak amal ibadah. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kita bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan merasakan keberkahan dan kedamaian jiwa dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Semoga demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami informasikan bahwa untuk kuis itu nanti akan disampaikan oleh Lalu Muhammad Muslihuddin SPD. Bisa saja juga dari peserta yang membawakan pidatonya. Jadi antara lain yang akan ditanyakan nanti yaitu isi pidato, bisa kesimpulannya, bisa juga pesan atau amanat yang disampaikan dan sebagainya. Jadi untuk itu anak-anakku perlu memperhatikan proses pidato yang dibawakan oleh teman kalian supaya nanti untuk lebih mudah menjawab kuis. Untuk nomor peserta selanjutnya
Untuk nomor urut selanjutnya yaitu nomor urut 31. Nomor urut 31 atas nama Bayi Rahma kelas 8F. Ya, ini Bayi Rahma dengan nomor undi 31 kelas 8F. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, seperti nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di sekolah tercinta ini. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Dewan Juri, dan teman-teman yang saya banggakan. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato singkat tentang keutamaan sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah muqaddah yang tidak terpisahkan dari bulan Ramadan. Waktunya dikerjakan sesudah sholat isya sampai terbitnya fajar yang menandakan masuknya waktu subuh. Keutamaan sholat tarawih ada 3. Yang pertama, dosa-dosa diampuni. Keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan sangat besar dihapuskannya. Keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan sangat besar disebutkan dalam hadis menjalankan qiyamul lail, yakni sholat tarawih, witir, dan tahajud di bulan Ramadan dihapuskannya dosa-dosa yang telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah. Bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan dan penuh berkah. Yang ketiga, setara dengan qiyamul lail jika berjamaah. Keutamaan sholat tarawih, yakni umat Islam dapat mengerjakannya secara berjamaah baik di masjid ataupun rumah sendiri. Sementara itu, sholat yang dikerjakan secara berjamaah disebut akan mendatangkan pahala yang setara dengan amalan semalam penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Man qama ma'al imami hatta yang sharifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa saja yang ikut sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka untuknya itu dicatat seperti sholat semalam suntuk. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah mohon dimaklumin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itulah penampilan dari peserta dengan nomor undi 31 atas nama Bayi Rahma dari 8F. Kemudian kita lanjut peserta berikutnya dengan nomor undi 32 atas nama Tessa Adelia kelas 9D. Ya, inilah dengan nomor undi 31 atas nama Tessa Adelia 9D. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan Dewan Juri, serta para teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Kedua kalinya, tidak lupa pula kita aturkan sholawat beserta salam kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Marilah kita bersolawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat yang tadi kita mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang bertema sedekah dan pengaruhnya kepada rezeki umat muslim. Sebagai umat muslim, kita tahu bahwa sedekah adalah amalan sunnah yang baik. Jika kita melakukan sedekah, maka rezeki seorang muslim akan bertambah. Sebagaimana penjelasan Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang memberi nafkah di jalan Allah ialah seperti sebutir benih yang dapat menumbuhkan 7 bulir yang setiap bulirnya 100 biji. Allah akan menggandakan bagi siapa saja yang Allah hendaki, serta Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Selain dapat menggandakan rezeki, sedekah adalah perantara hakikat kebenaran. Sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Imran ayat 92. Kamu tidak sekali-kali sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum kamu memberi nafkah dari sebagian harta yang kamu cintai serta apa yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah maha mengetahui. Dari keutamaan-keutamaan sedekah yang akan berpengaruh pada rezeki kita semua, tentu kita menyadari bahwa sedekah adalah suatu amalan yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Mudah-mudahan dengan pidato yang bertema sedekah ini, kita senantiasa beramal soleh dan mendapatkan ridhonya. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah penampilan peserta dengan nomor undi 32 atas nama Tessa Amelia. Luar biasa ya. Sedekah jariah. Mudah-mudahan dengan pidato tadi kita terketuk untuk bersedekah. Selanjutnya kuisnya nanti dilanjut setelah selesai nih. Ya. Ya. Setelah selesai. Untuk peserta berikutnya dengan nomor undi 33 atas nama Al-Ghifari, utusan dari kelas 9A. Sekali lagi panggilan kedua dan ketiga atas nama Al-Ghifari nomor undi 33
kelas 9A. Panggilan pertama sampai ketiga yang bersangkutan tidak hadir dinyatakan WO. Untuk peserta selanjutnya dengan nomor undi 34, nomor undi 34 atas nama M. Arzoni 7E. 34 atas nama M. Arzoni kelas 7E. Panggilan terakhir atas nama M. Arzoni 7E. Ia juga peserta dengan nomor undi 34 tidak hadir dinyatakan WO. Peserta terakhir untuk lomba pidato pada kesempatan Ramadan kali ini yaitu nomor undi 35 atas nama M. Rifki Azmi, peserta dari kelas utusan kelas 7B. Sekali lagi, nomor undi 35 atas nama M. Piki Azmi dari 7B. Ya, silakan maju. Ya, peserta dengan nomor undi 35 atas nama M. Piki Azmi 7B karena tidak datang dinyatakan WO. Nah, untuk kita mengisi waktu yang tidak datang kemarin, namun mungkin ada itu untuk mengisi waktu dengan pengganti kemarin Kalsa. Mana Kalsa 7A? Sudah masuk juga. Alvaro? Iya, Alvaro, silakan maju. Karena waktu jadwalnya tidak datang, sekarang kita suruh pidato. Silakan maju Alvaro. Ya, Alvaro 7A. Ya, silakan. Alvaro maju. Katakan walaupun sepatah kata. Ya, silakan. Alvaro. Ya, karena kemarin tidak sempat datang pada jadwalnya, sekarang dia hadir, kita suruh untuk mengisi waktu. Ya, silakan Alvaro. Bel. Ngumpet sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi Pak Guru walaupun hanya sepatah kata, tertuangnya sepatah kata, ya. Ya, oke, kita lanjut untuk kuisnya. Kita mohon kesediaan Kanda lalu Musliuddin SPD.
untuk satu pertanyaan. Sedangkan untuk pertanyaan pertama ya, saya akan mengajukan pertanyaan, perhatikan baik-baik. Dan ini insya Allah agak tebal amplopnya. Pertanyaan pertama, apa kesimpulan dari isi pidato Tessa Adelia? Sekali lagi, apa kesimpulan pidato dari peserta atas nama Tessa Adelia? Silakan. Ada yang angkat tangan? Lumayan loh ini, ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Ada yang bisa? Kan peserta terakhir tadi Tessa ya? Iya. Iya, Tessa tadi peserta terakhir. Apa kesimpulan pidato dari Tessa Adelia? Apa kesimpulannya? Ya, silakan angkat tangan. Iya, kita ganti soalnya. Soal yang kedua. Perhatikan baik-baik. Ini pidatonya dari peserta dengan nomor undi 30, Silpa. Apa pesan yang ingin disampaikan pada isi pidatonya Silpa Ihzatul Aini? Pesannya, angkat tangan. Pesan, iya, silakan. Arwah yang pertama maju. Ulang. Membaca Al-Quran dengan di bulan suci Ramadan. Bagaimana Silpa? Mana Silpa ya? Kurang? Ya, kurang tepat. Kurang tepat ya. Boleh diperbaiki sebelum kita serah terima dari Silpa. Masih ada kesempatan. Jangan baca Al-Quran. Bagaimana Silpa?
Bagaimana? Oh ya, terserah Pak Guru ya. Ya, jadi intinya manfaat apa? Ya, bisa itu masuk dia ke dalam pesan atau amanat. Bahasa lain dari pesan adalah amanat yang disampaikan oleh Silva Zatul Aini. Terima kasih, jawabannya benar. Kita kasih, silakan Ganda lalu Muslimuddin SPD atau kakak atau bapak atau mami ya, ya kalau di pramuka Ganda jadi kebiasaan. Silakan diserahkan. Oke. Iya, luar biasa ya. Kemudian tadi sempat kita dengar salah satu hadis dari Bukhari Muslim ya, Bukhari dan Muslim, yang artinya ya, yang artinya jadi yang dibacakan oleh kelas 9D Tesa ya. Jadi menyebutkan artinya ya, artinya saja. Tadi artinya disebutkan oleh Tesa dari hadis firman Allah ya. Nah, artinya, yang artinya. Nah, sekarang untuk peserta silahkan diulang apa arti firman Allah tersebut. Yang pertama, yang kedua ya, ya yang kedua itu. Yang kedua, angkat tangan. Yang laki mana yang laki? Ada yang laki? Ya. Mengulang arti firman Allah yang kedua. Kan dua ya, di awal dan akhir. Yang kedua berarti yang akhir. Ya. Mengulang artinya, bukan membacakan firmannya. Arti dari firman Allah pada pidato Tesa yang terakhir. Yang terakhir, bukan yang pertama. Silakan. Ada yang berani mengulang artinya? Ya, silakan. Ada yang berani? Ini lumayan, tinggal dua ini. Amplopnya tinggal dua, tebel-tebel lagi nih. Ya, silakan. Ada, silakan. Ada. Berarti tidak menyimak tadi, tidak mendengar. Ya, seharusnya kalian mendengar apa yang disampaikan oleh teman kalian itu, sehingga ya kita bisa menerapkannya ke dalam kehidupan kita. Misalnya manfaat membaca Al-Quran di bulan Ramadan, itu bisa kita jadikan sebagai kebiasaan di rumah, karena manfaatnya luar biasa ya. Satu huruf sekian pahalanya, kalau satu kata sekian
Kalau satu ayat berapa lagi? Lebih berlipat-lipat ya. Jadi satu huruf ganjaran pahalanya sekian, satu kata ganjarannya sekian, kalau satu ayat berlipat-lipat ganjarannya. Ya, iya. Nah itu makanya pidato itu yang ditinggalkan adalah kesan pesannya. Itu yang perlu kita simak, itu yang perlu kita dengarkan, sehingga ada manfaatnya dalam kehidupan kita, kehidupan nyata yang pada saat ini sedang kita menjalani ibadah berpuasa di bulan Ramadan, dan sangat sesuai dengan tema kita, yaitu pesantren Ramadan. Ya, terus karena untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kita, memperkuat iman takwa kita, yaitu fungsinya, sehingga pemerintah menggalakkan, menerapkan pesantren kilat ini untuk ukhuwah Islamiyah, ya, membuat kita menjadi disiplin dalam beribadah, ya, dan rajin membaca Quran, tadarrusan, baik di musala maupun di masjid-masjid dan sebagainya, ya. Nah sehingga itu menjadi modal utama kita, ya. Dan jangan lupa, ya, karena ilmu itu sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia dan juga akhlakul karimah, ya. Jadi akhlak yang baik itu akan menjaga ilmu kita, ya. Jadi lebih bagus akhlak seseorang, ilmunya akan semakin kuat, ya. Nah itu ya, jadi kuis yang kedua, tapi kayaknya belum bisa dijawab. Ya, sudah ada. Ya, coba silakan kalau ada. Ada, silakan. Iya. Ya, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan firman yang disampaikan adalah kamu tidak sebaik-baik kamu belum sampai pada kebaikan yang sempurna. Jika kamu belum memberi sebagai harta yang kamu cintai, maka Allah akan mengasihi. Coba diulang. Kamu belum sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum kamu memberi sebagian harta yang kamu cintai, maka Allah akan mengasihi. Ya. Nah itu ya. Luar biasa ya. Ini oke. Jadi harta yang kita miliki itu titipan Allah, ya. Jadi sebaik-baik manusia yang dicintai oleh Allah adalah orang yang mau memberikan sedekahnya, ya, kepada orang lain. Nah itu yang perlu dicamkan. Jadi kalau ada lebihnya, kalau memang itu hak orang lain, karena harta kita itu ada titipan orang lain kepada kita. Jadi untuk itu ya anak-anakku sudah belajar mulai memberikan sedekah, infak sedekah kepada orang lain.
karena itu sangat disukai oleh Allah. Untuk selanjutnya kita serahkan mic kepada koordinator acara, yaitu lalu Untung Seniman Jayadi SPDI, kepadanya dipersilahkan. Masih dekat. Ya, silakan. Masih jam 10.10. Jam 10.10. Ya, mohon perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon kesabarannya, tinggal beberapa menit saja. Ya, semakin cepat ada diam, maka semakin cepat juga kita pulang. Ya, jam sudah menunjukkan pukul 10:09. Ya, mungkin Pak Guru minta waktunya 5 menit saja. Ya, 5 menit saja. Oleh karena itu, harapan Pak Guru supaya diam, jangan ada yang berbicara. Baik, jadi alhamdulillah hari ini kegiatan pesantren Ramadan kita sudah selesai, terutama sekali untuk kegiatan mata lombanya, mulai dari lomba tahfiz, kemudian tartil dan pidato. Alhamdulillah bisa selesai hari ini. Yang seharusnya di jadwal kita akan selesai nanti pada hari Senin. Ya, seharusnya kita akan selesai hari Senin, tetapi karena Miko, nenek, ketik, nenek nah kalau putih ketik, orang. Ya, tetapi karena banyaknya peserta yang tidak tampil, terutama sekali dari kelas 7, sehingga kegiatan kita pun berakhir lebih cepat. Seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, harusnya akan selesai pada hari Senin, tetapi karena banyaknya anak-anakku sekalian yang menjadi peserta tidak tampil, sehingga waktunya pun dipercepat. Jadi yang perlu Pak Guru sampaikan, hari Senin itu tetap kita masuk. Kegiatan kita apa? Kegiatan kita pasti ada saja. Intinya anak-anakku sekalian masuk. Ya, kalau di jadwal hari Selasa kita khotaman Al-Quran, maka mungkin kegiatan khotaman Al-Quran itu akan kita adakan 2 hari, mulai dari hari Senin, kemudian hari Selasa. Kemudian hari Rebunya akan kita adakan pengumuman para juara hari Rebunya, dan hari Kamisnya itu mungkin nanti ada informasi dari kepala sekolah kaitannya dengan libur kita. Ya, dan insya Allah hari Jumat kita sudah mulai libur, dan libur kita juga lebih dari 2 minggu lebih, ya, lebih 2 minggu, ya, hampir 3 mingguan kalau hari Rabu terakhir. Tapi untuk lebih jelasnya akan diinformasikan oleh Bapak Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah nanti pada hari terakhir. Jadi harapan Pak Guru, kita tetap masuk. Ampun, suruh ke dulu.
Ya, kita tetap masuk. Ya, karena apa? Sudah disampaikan tadi, dengan kita membaca Al-Quran satu huruf saja, kita mendapatkan pahala 1 sampai 10 katanya, seperti yang disampaikan tadi. Tetapi itu kalau di luar bulan suci Ramadan. Kalau di bulan suci Ramadan, sudah Pak Guru sampaikan, itu akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat sampai dengan 1000 kali lipat per hurufnya. Makanya rugi sekali anak-anakku yang kemarin yang sudah ditunjuk untuk lomba tartil tahfiz tetapi tidak hadir. Karena apa? Anak-anakku sekalian telah menyia-nyiakan pahala yang sangat-sangat luar biasa. Ya, dari dulu Pak Guru sampaikan, apapun yang kita lakukan selama kita berada di sekolah ini, kalau itu kita lakukan dengan ikhlas, akan tetap bernilai pahala. Kita mau pahala doang. Bahkan Pak Guru pernah menyampaikan begini, satu langkah anak-anakku sekalian berangkat dari rumah ke sini, maka pahalanya itu sama dengan orang yang beribadah selama 1 tahun. 1 jempang ini, 1 langkah. Itu sama pahalanya dengan orang yang beribadah selama 1 tahun. Tetapi yang seperti apakah itu? Tentunya orang-orang yang menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Kalau hanya sekedar datang ke sini, kemudian melakukan tindakan-tindakan melanggar aturan, itu beda lagi. Anak-anakku datang ke sini, kemudian hanya sekedar tidur dan main-main, itu beda cerita. Yang mendapatkan pahala seperti tadi itu, tentu yang betul-betul menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Maka pahalanya 1 langkah itu sama dengan pahala orang yang beribadah selama 1 tahun. Kalau 2 langkah, ya, makanya orang yang meninggal ketika sedang menuntut ilmu itu matinya dalam keadaan mati syahid. Lalu bolos menggunakan pakaian seragam sekolah, datang ke sini tetapi tidak nyampe ke sekolah, tetapi di kebun raya misalnya. Kalau misalnya tabrakan dan meninggal dunia, itu bukan mati syahid, tetapi mati kelait. Ya, itu kalau kita melangkah saja 1 langkah. Ya, bagi anak-anakku yang melangkah dari sini, Batu Bagus, Suntalang, wah berapa langkah itu? Ya, tidak bisa dihitung, apalagi kalau sampai 3 tahun. Jalan lagi nanti ketika ke SMA sudah berapa langkah lagi. Makanya kalau berangkat dari sekolah, dari rumah ke sekolah itu pasang niat bagus-bagus. Supaya apa? Supaya mendapat pahala, ya, 1 tahun ibadah orang-orang alim. Ya, di jihad. Ya, dana jihad di jalan Allah, jihad lama deketnya ngeraus-raus. Ya, jadi kalau dia meninggal mati kesyahid. Ya. Dan 1 desahan, 1 hembusan napasnya orang-orang yang menuntut ilmu itu pahalanya sama dengan 1 derajat pahala. Nah, Pak Guru tidak tahu 1 derajat itu berapa. Ya, yang jelas luar biasa lah pahalanya orang-orang yang menuntut ilmu. Tetapi yang betul-betul menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Makanya di bulan suci Ramadan ini, apa Malik? Ridho kete. Nah, ridho kete mutang. Nah, duduk re. Dah. Nah, ya Malik raos. Seren suwi tekan nih. Ya, waktu 5 menit akan menjadi 25 menit nanti kalau adik-adik tidak mendengarkan. Baik, jadi ya, manfaatkan waktu bulan suci Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Dan Pak Guru sudah menyampaikan dari awal. Jadi
Orang-orang yang rugi itu adalah orang-orang yang ketika sudah masuk bulan suci Ramadan, selesai bulan suci Ramadan, tetapi dosa-dosanya tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bukannya mengisi bulan suci Ramadan dengan amal ibadah, tetapi dia mengisinya dengan maksiat. Maksiat yang kita lakukan juga akan dilipat gandakan oleh Allah ketika bulan suci Ramadan. Ya, bukan hanya pahala saja yang dilipat gandakan, tetapi dosa kita juga akan dilipat gandakan. Maka berhati-hatilah dalam melakukan suatu amal perbuatan. Jangan sampai amal yang kita lakukan itu ternyata bernilai maksiat, bernilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Pak Guru sering melihat sampai sekarang ketika di luar bulan suci Ramadan tidak pernah kita lihat ada orang yang balap lari, balap sepeda motor, tetapi ketika bulan suci Ramadan itu semua ada. Ya, di sana di Pekosong, di Tejo kalau udah skala sudah tidak ada. Tapi di sini di Bila Kembar ada. Ya, dan banyak juga anak-anak kami, adik-adik sekalian yang ada juga yang nongkrong di sana. Ya mungkin hanya sekedar duduk-duduk kah? Ya Pak Guru tidak tahu, tetapi Pak Guru yakin setelah duduk-duduk pasti ada saja hal-hal yang tidak pantas kita lakukan. Jadi hal-hal yang seperti ini mohon kita hindari supaya apa? Supaya nanti ketika keluar dari bulan suci Ramadan ini, maka dosa-dosa kita akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya. Kita berharap demikian, selesai bulan suci Ramadan sudah tidak ada lagi dosa-dosa kita, dan bulan Syawal kita mulai dari nol lagi. Ya, datang bulan suci Ramadan diampuni lagi dosa-dosa kita. Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nira. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka akan dihapus dosa-dosanya yang terdahulu. Itu bagi orang-orang yang gembira saja, apalagi yang beribadah mengisi bulan suci Ramadan. Dan mungkin hanya itu yang perlu Pak Guru sampaikan. Mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci